Pada video kali ini kita akan mempelajari fitur-fitur yang ada pada tab Words. Jadi tab Words ini posisinya ada di tengah. Ya, bisa kita klik. Kemudian nanti tergantung besar kecil korpusnya ya. Di sini saya memproses korpus sampel text yang cukup kecil. Jadi prosesnya tadi cepat sekali. Kita dapatkan frekuensi list atau daftar kata di sini. Di kolom sebelah kiri ada kata-katanya atau type, kemudian frekuensinya di tengah, dan dispersinya di ujung kanan atau di kolom ketiga ya. Nah, yang ada tanda segitiga ini bisa diklik semua ya. Jadi kalau saya klik korpus nanti keluar seperti ini. Bisa kita pilih, sama juga seperti frekuensi. Bisa kita ganti apakah mau frekuensi absolut atau frekuensi relatif. Kemudian dispersinya tadi, ini ada perhitungan statistiknya, bisa kita pilih. Kemudian di sini bisa kita ganti apakah berdasarkan kata-katanya atau tipe, bisa lemma, bisa kelas kata. Jadi saya biarkan aja ya, nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, sampel text di sini yang dilingkari, yang ada dalam lingkaran ini sebetulnya korpusnya ya. Nah, kalau kita klik 2 kali nanti akan ada seperti ini. Jadi yang besar tadi terbagi menjadi atau tervisualisasi seperti ini. Ini adalah teks-teks yang ada di dalam korpus sampel text. Jadi ada 3, Romeo must die, Romeo and Juliet, dan letters to Juliet. Memang di sini tidak ada angkanya ya, tetapi semakin besar lingkarannya, semakin besar pula ukurannya. Seperti di sini kita lihat Romeo must die, teksnya lingkarannya kecil, sedangkan letters to Juliet besar sekali. Berarti ukuran teks Romeo must die jauh lebih kecil daripada letters to Juliet. Kalau kita klik 2 kali di sampel text, maka nanti akan normal kembali seperti ini. Kemudian tadi klik 2 kali ya, klik 2 kali itu klik kiri 2 kali. Kalau kita klik kanan, nanti akan muncul statistik seperti ini. Ya, jadi complexity stats dan lexical stats. Bisa dilihat di sini ada filenya. Jadi satu-satu tadi ya, filenya ada letters to Juliet dan sebagainya. Kemudian di sini diberikan statistik ya dari rata atau mean ya, mean dari sentence length, standard deviation di sini ya. Dari kalimat juga, kemudian mean dan standard deviation dari kata. Ya, word length. Yang ini sentence length, panjang kalimat, panjang kata. Kemudian kalau kita klik yang di sini ada lexical stats. Ada types, ada tokens, ya. Kemudian ada TTR, STTR, MATTR. Jadi ketiga-tiganya ini sebetulnya adalah perbandingan tipe dan token. Kalau yang paling umum ya TTR, type token ratio. Kemudian ada standard type token ratio, kemudian ada moving average type token ratio. Ketiga-tiganya ini merupakan salah satu perhitungan lexical complexity. Nah, jadi kepadatan teks. Bisa dilihat di video lain, nanti linknya saya cantumkan di sini. Apa itu TTR? Ya, type token ratio. Kemudian ini saya tutup dulu ya. Kemudian saya akan pilih di sini corpus. Ya, sorry, bukan situ ya. Jadi saya klik dulu segitiga yang ada di bawah di sini. Ini sekarang kita lihat dua-duanya masih sampel text, tapi yang satu nanti akan kita ganti menjadi brown. Kita klik corpus yang ada di bawah, kemudian pilih brown dan klik apply. Nah, Languagebox akan melakukan pemrosesan seperti ini untuk membuat frekuensi list. Tapi prosesnya lebih lama daripada korpus sampel text karena ukuran korpus brown ini jauh lebih besar daripada sampel text. Ukuran korpus brown 1 juta kata, sedangkan untuk
Korpus sampel text tadi kecil sekali sebetulnya ya, karena hanya berisi review film, 3 review film. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat ya. Ketika ditampilkan korpus yang kedua, maka tadi sampel text tadi mengecil ukurannya seperti ini. Sedangkan korpus brown dia lebih besar, jauh lebih besar. Nah, kalau kita tahan klik kiri di salah satu korpus, tahan, kemudian geser ke korpus yang lain. Maka nanti kita akan mendapatkan keywords. Jadi ketika kita melakukan proses ini, ya sebetulnya kita sedang dalam proses mendapatkan keywords. Nah, ini keywordsnya ya. Jadi ada keyword positif, ada keywords negatif. Ya, untuk penjelasan mengenai keyword nanti linknya saya cantumkan di bagian bawah ya. Tapi intinya beginilah, keyword itu adalah kata-kata yang frekuensinya tinggi dalam satu korpus tapi relatif terhadap korpus yang lain. Jadi sedikit berbeda kalau dengan keyword atau kata kunci yang kita buat kalau misalnya kita menulis artikel ya. Kalau kita menulis artikel kan kita hanya melihat satu artikel saja, kemudian mencari kata-kata yang penting ya secara subjektif, lalu menuliskan kata-kata penting tersebut sebagai keyword atau kata kunci. Nah, kalau di sini kata kunci atau keywordnya diekstraksi secara otomatis dan menggunakan metode kuantitatif, yaitu membandingkan dengan korpus yang lain. Ya, jadi bisa kita lihat di sini korpus sampel text yang muncul adalah kata-kata spesifik seperti Sophie, Romeo, Juliet, ya, Charlie, Capulet, Victor, dan sebagainya. Jadi itu tadi sekilas fungsi-fungsinya ya, fitur-fitur dari words. Oh iya, jadi di sini bentuk tabelnya ditampilkan sih. Ya, bentuk tabelnya ditampilkan, yang di sini sebetulnya hanya visualisasi saja. Ya, dan yang tampilan hanya 10 yang teratas dan yang terbawah. Jadi kalau yang positif ini 10 yang teratas ya. 1, 2, nah ini sampai 10 di sini. Sedangkan yang di sini itu 10 yang terbawah. Ada di sini. Jadi sebetulnya sih sama aja ya. Baik yang tabel maupun yang visualisasi, hanya saja versi visualisasi ini mungkin lebih menarik bagi beberapa orang dan lebih cepat dipahami. Baik, sekian saja video kali ini. Boleh di rewind kalau mau melihat dari awal lagi, mengulang lagi. Kalau ada pertanyaan juga boleh dicantumkan di kolom yang ada di bagian bawah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.